Kami juga saudara bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Mazmur 95 ayat 1 sampai 2. Kita pujikan EKB, nyanyikanlah nyanyian baru. Bagi Allah pencipta cakrawala serafim kerulik pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai beri Rajamu, bersorak-sorai beri Rajamu. Bersorak-sorai beri Rajamu, bersorak-sorai beri Rajamu. Langit yang mengatasi selangit, mazmurkan batu kayu, tanah di atas langit turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai beri Rajamu, bersorak-sorai beri Rajamu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian tiada terumur. Pegang dulu, gue mau ambil itunya. Jangan kita kasih lagi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah pembacaan hukum Allah sebagaimana tertulis dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 17. Dengarkan lagi. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, nyata di dalamnya segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Karena jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat yang besar. Amin. Dibuka Tuhan Yesus. Dibuka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku dosa-dosaku, dibuka
berita pengampunan dosa menurut 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup oleh. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di bawah kebenaran firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sungguh indah Tuhan. Tuhan
Masukkan kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari persilakan duduk. Sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan melalui persembahan dari misa dari Imelda Saudara. siapkan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita dari Mazmur 50 ayat 7
sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Mazmur 50 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-15. Dengan judul Ibadah yang Sejati. Ayat yang ke-7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu, bukan karena korban sembelihanmu. Aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala gunung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasa. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesatan. Aku akan meliputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, saya percaya bahwa Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, baik saat ini ataupun juga dalam siaran apapun yang siaran ini juga pasti dan akan ada dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Karena kita semua memiliki Tuhan yang luar biasa, maka persoalan, tantangan, sukacita, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini biasa-biasa saja. Dialah yang luar biasa, melebihi segala-galanya, dan patutlah hanya kepada Dia kita berharap dan bersandar. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita telah ada di minggu yang pertama, bulan yang ke-9. Ya, kalau sudah ber September, Oktober, November, Desember, rasanya waktu tidak lama lagi tahun ini akan berlalu. Kalau baru Januari, Februari, Maret, kayaknya masih jauh perjalanan. Artinya apa? Ketika kita ada dalam keadaan, ketika kita melihat suatu batas yang hanya dalam kurun tahun, kurun waktu, ada semangat, ada motivasi, ada kekuatan, ada pengharapan yang baru yang mengalir dalam kehidupan kita untuk melihat waktu ke depan dalam anugerah. Sehingga patutlah
kita ada di hadapan Tuhan dan kita mengucap syukur kepada-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita ada di dalam kehidupan ini hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu maka diminta kepada kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dalam sakit, dalam sehat, dalam kelimpahan, dalam kekurangan. Kayak orang menikah. Biasanya kalau orang menikah pertanyaannya itu, apakah akan mengasihi dalam sakit, suka, duka, miskin, kaya, dan lain sebagainya. Tapi ketika Paulus katakan mengucap syukur dalam segala hal, maka ini bukan berbicara hanya ketika sehat, hanya ketika berhasil, hanya ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Tapi dalam kemedihan hati, dalam luka batin, dalam kehidupan dunia, dilihat sebagai hal yang bisa saja membawa kita dalam sumut-sumut, membawa kita dalam protes berkepanjangan, diminta kepada kita untuk tetap mengucap syukur. Tema kita hari ini adalah hati terima kasih. Tetapi ketika berbicara memberi, maka kita bukan terima, tetapi kita mengasihi, memberikan sesuatu. Kita harus memberi, yaitu Kaplin. Ya. Dia menceritakan bahwa pengalaman dari Charlie adalah ketika dia kecil dia diajak oleh ayahnya untuk menonton sebuah pertunjukan sirkus. Sebelum masuk, antri terjadi di depan loket untuk membeli. Antrian cukup panjang. Dan dia memperhatikan di depan dia ada satu keluarga ikut antri. Ada bapak, ada ibu, dan tidak tanggung-tanggung ada 4 orang anaknya. Keempat anak itu tampak bahagia. Mereka pernah menyaksikan pertunjukan yang bagi anak kecil ya sesuatu yang luar biasa. Orang besar juga pasti akan terkagum-kagum kalau sirkus itu sirkus yang luar biasa, sirkus yang besar. Sehingga anak-anak itu tampak bahagia sekali. Dan pakaian yang mereka pakai juga adalah pakaian yang sederhana, pakaian yang menunjukkan siapa mereka sehingga dapat dipastikan bahwa mereka itu bukanlah orang kaya. Walaupun sederhana pakaian mereka tetapi tidak detail. Artinya mereka mau menunjukkan bahwa ada sesuatu event yang perlu mereka hadir dan mereka menghargai kesempatan. Ketika tiba bapaknya akan membayar, bapak itu memegang kantongnya dan dia tampaknya kebingungan. Rupanya uangnya tidak cukup untuk membayar 6 tiket. Lalu bapak itu kelihatan sedih dan murung. Kemudian dia minggir dari antrian. Ayah dari Charlie melihat itu. Dan ayahnya itu langsung memasukkan tangannya ke kantong. Ada uang $20 di sampingnya. Lalu dia jatuhkan uang itu. Dia jatuhkan di samping bapak dengan 4 orang anak tadi. Lalu ayah Charlie menepuk bapak itu. Pak, uang bapak jatuh. Lalu bapak itu melihat ke bawah dan memandang kepada ayah Charlie dan dia sadar bahwa ayah Charlie sebenarnya mau membantu dia untuk membeli 6 karcis yang mereka butuhkan, 6 tiket yang mereka butuhkan. Lalu dengan mata yang sembab terharu, bibir yang tersenyum, bapak itu mengambil uang $20 yang jatuh dan sambil berterima kasih dia membeli tiket dan ayah Charlie pun tersenyum. Apa yang dia lakukan? Ayahnya mundur ke tempat si Charlie dan dia pun mengatakan kepada Charlie, mari kita pulang. Kita tidak jadi menonton pertunjukan sirkus. Ternyata Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayah Charlie hanya mempunyai uang $20. Dan itu rela dia berikan kepada keluarga tadi. Dan Charlie mengenang peristiwa itu sebagai peristiwa pemandangan yang sangat menakjubkan. Pemandangan yang jauh lebih indah dibandingkan pertunjukan apapun di bumi ini. Karena sejak saat itu dia meyakini bahwa pendidikan terbaik adalah tindakan
dan bukan kata-kata. Dia meninggalkan teladan yang baik yang saya rasa sangat tepat dengan tema kita adalah hati yang bersyukur adalah dengan memberi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ini hanya satu cerita. Ada berapa cerita yang ada di dalam kehidupan kita yang berbicara tentang memberi. Pemberian yang seperti apa? Apakah pemberian ide, pemberian perhatian, pemberian materi, pemberian nasihat, dan lain sebagainya. Tapi bacaan hari ini berbicara mengenai kewajiban. Di mana bacaan hari ini berbicara bukan hanya sekedar memberi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, tetapi berbicara bagaimana kita wajib memberikan apa yang namanya persembahan. Sembahan adalah dasar kata dari persembahan. Jadi ketika kita berbicara persembahan, maka kita berbicara tentang sebuah pemberian kepada sesuatu yang kita sembah. Dan siapa yang kita sembah? Yang kita sembah itu adalah Tuhan. Kita memberikan persembahan. Dan dikatakan bahwa persembahan yang kita berikan bukanlah tabungan yang kita harapkan satu hari akan bertambah. Nah, kadang orang berpikir begitu, ya, kasih aja nanti kan jadi banyak. Tapi kita tidak melihat realnya. Walaupun saya percaya Tuhan tidak pernah mau berhutang. Ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan memperhitungkan. Percaya. Tetapi yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana kita memberikan persembahan. Ya, bagaimana kita tidak hanya mencoba untuk berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengembalikan nanti dalam jumlah yang lebih besar lagi atau minimal sama, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita menyembah Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu. Persembahan itu adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ulangan 16 ayat 16 dan 17 dikatakan, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hati, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Persembahkanlah itu sebagai milik kepunyaan Tuhan. Persembahan adalah hak Tuhan. Kita wajib untuk memberikannya. Kita memberikannya menurut apa yang ada pada kita, menurut apa yang menjadi kemampuan kita. Tetapi kita tidak boleh memberi asal memberi. Kita perlu mempersiapkannya. Menurut cerita dari teman-teman atau jemaat yang pernah saya layani dari timur sana, dari Ambon, ya, nanti tanya Pak Robin ya. Katanya oma-oma di Ambon, kalau besok hari Minggu, uangnya itu udah digosok. Uangnya itu digosok, disimpan di dekat Alkitab, lalu disiapkan baik-baik. Jadi bukan sisa belanja di warung, apalagi bayar angkot yang udah dipucuk-pucuk, bukan, tapi dipersiapkan. Ini baik, tetapi bukan hanya seperti itu. Yang baik juga adalah bagaimana hati kita. Bacaan kita jelas sekali. Ya, ketika kita lihat tadi, di sini jelas. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi kepada kamu, akulah Allah, Allahmu, bukan karena korban sembelihanmu. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala-galanya. Jadi sebenarnya Tuhan gak butuh persembahan kita. Saya selalu ada dalam pikiran saya begini. Kalau Tuhan mau merubah pikiran seseorang, apa yang saya butuhkan pasti dikasih. Saya mau butuh uang berapa? Kalau Tuhan mau kasih, Tuhan bisa pakai siapa saja. Saya bisa minta saja sama Tuhan. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya tidak pernah maksa untuk meminta. Karena Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Jadi di sini jelas dikatakan, bagaimana Dia yang punya segala-galanya, punya pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Bapak Ibu, berapa sih uang kita? 50, 100 ribu? Berapa jenis batu permata yang ada di muka bumi? Satu kerat intan
minuman saja harganya berapa? Bayangkan punya Tuhan sebanyak itu, memikirkan saja kita nggak akan pernah sanggup. Berapa harga daripada binatang hutan, beribu-ribu hewan di gunung. Tuhan bilang, aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah jalan kuasaku. Berapa harga burung? Apalagi kalau burung itu sudah pintar, ya, nggak usah ngomong, dia bersiul bagus, berkicau bagus, harganya pasti lebih mahal ya daripada burung biasa. Tapi burung biasa saja burungnya gila. Dia bilang, gak usah, saya nggak lapar. Ya. Daging lembu jantan saya tidak makan, darah kambing jantan saya tidak minum. Tetapi persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Artinya apa? Ada pengagungan, ada wujud daripada bagaimana kita mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang layak dipuji, Engkau Tuhan yang layak diagungkan, ditinggikan. Kalau kita merasa kita harus melakukan itu, maka persembahkan. Bawalah sesuatu yang akan dipakai untuk pekerjaannya. Kita tidak saja berbicara tentang nilai daripada. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan memberikan standar persepuluhan. Ya, kalau kita lihat standar persepuluhan itu dalam sejarahnya adalah berbicara ketika seseorang mau menunjukkan ketaklukan, ketundukan, penghormatannya kepada orang lain. Nah, dan kalau kita lihat dalam Alkitab, bagaimana Abraham memberikan persepuluhan itu kepada Melkisedek. Lalu yang berkata dalam nasarnya, Tuhan, kalau aku kembali lagi di sini, maka 1/10 dari apa yang kumiliki akan kuberikan kepada Tuhan. Dan jauh lebih daripada itu dalam perjanjian baru, ya, dalam Maleakhi sudah disinggung bahwa bukan persepuluhan yang aku minta, tapi hati yang mau memberi, hati yang remuk redam. Walaupun dikatakan jangan mengambil hak kepunyaan Tuhan, yang kalau kita hitung-hitung, ya, gak akan pernah ketemu bilangannya. Kita gak akan pernah bisa. Sehingga dalam perjanjian yang baru, Kristus menggenapi. Sehingga yang diminta kepada kita bukan hanya persepuluhan, tetapi segenap hidup kita, segenap memiliki, untuk rela untuk bisa melihat bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini dibayar dengan harga yang mahal. Allah kita bukanlah Allah hanya yang berfirman dalam bacaan kita hari ini, tetapi Allah kita adalah Tuhan yang datang, yang rela meninggalkan kemuliaannya, tahtanya, untuk bisa merasakan kepedihan, merasakan kesedihan, ratap tangis, hati yang terluka, lapar, untuk bisa kita katakan, Tuhan, saya seperti begini, aku seperti begitu. Tuhan katakan, aku tahu penderitaan, karena kau tahu, maka berikanlah hidupmu untuk. Dan pemberian hidup itu lahir dari hati yang bersyukur, di mana kita tidak akan katakan, iya Tuhan, benar saya memberikan apa yang ada pada kita, lalu yang nampak di sekeliling kita abaikan. Tidak seperti itu. Bapak Ibu, saya beberapa hari ini pindah, dan ada satu hal yang cukup lama saya lakukan, dan ini mengganjal. Saya lagi memikirkan bagaimana saya akan meneruskan ini, tentang seorang gila yang suka saya kasih makan, yang tinggal dekat saya. Jadi tiap pagi atau kapan saya keluar, pasti saya akan memberikan makanan. Kadang-kadang saya berpikir, ini makanan ini sama rasanya di mulut dia yang ayam atau yang ikan, atau dia nggak tahu, yang penting makan. Kadang-kadang kalau dia tidak ada, saya harus bicara dengan ibu berjual warung, yang berjual warung di situ untuk titip makanan, atau ibu yang jual nasi uduk sama bapak situ, saya kasih uang, nanti kapan dia bangun, kapan dia datang, mau dikasih makan. Saya berpikir bagaimana untuk melanjutkan ini, karena otomatis pasti dia akan kehilangan dengan apa yang beberapa waktu ini saya lakukan. Saya tidak menceritakan ini untuk menjadi sesuatu yang membuat jemaat atau bapak ibu mengatakan wow, tidak. Tetapi bagaimana melihat
bahwa kita mencoba untuk bisa dalam rasa syukur yang kita miliki memberi. Dan pemberian itu bukan berarti bahwa kita akan menerima sesuatu pujian ataupun agar supaya orang mengetahui. Tetapi satu wujud sebagai seorang gembala, seorang pendeta, saya harus menceritakan pengalaman ini untuk menggerakkan, untuk memaparkan tentang hati yang bersyukur ketika kita memberi. Tuhan mau dengan pemberian persembahan. Dia mau mendidik kita untuk tidak terikat dengan harta benda kita, untuk tidak terikat dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, untuk tidak membandingkan dia dengan apapun juga. Kita lihat bagaimana Abraham saat meminta anaknya yang satu-satunya itu anak perjanjian itu dengan penuh ketulusan dia memberikan. Tuhan minta kepada kita, waktu kita, hidup kita, harta kita, apa yang ada pada kita, pakailah sebagai wujud dari hati yang mengucap syukur. Benar kita tidak mengikuti Tuhan, tapi ada bagian Alkitab yang mengatakan bahwa kita mengikuti Tuhan. Ilustrasi ini akan mengakhiri renungan ini tentang seorang anak laki-laki yang diberikan uang oleh bapaknya 50.000. Kamu berhak memakai uang ini sesuka hati. Lalu anak itu pergi. Balik lagi, bapaknya tanya, mana uangmu? Sudah belanja apa? Apa? Tadi ketemu dengan kakek-kakek di sana, saya kasih. Hah? Bapaknya bilang, hah? Uang sebanyak itu kamu kasih sama bapak-bapak? Iya. Kenapa? Kan kata bapak, kasih saja nanti Tuhan ganti. Oh, begitu ya? Terus bapaknya kasih. Bapak, enggak lama. Tuhan balikan. Tuhan kembalikan uang saya. Bapak Ibu, mari dengan hati yang mengucap syukur kita memberi kepada Tuhan dalam bentuk harta, uang, hati, waktu, memberi perpanjangan Tuhan untuk memberi orang yang mampu. Kita tidak akan pernah berkekurangan. Kita tidak akan pernah kehilangan apa yang terbaik dalam kehidupan ini, karena Dia yang memberikan perintah, Dia yang memberikan Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan yang bisa menyelamatkan dari saya keselamatan dunia yang telah terdekat dengan yang perjalanannya. Selamat menjalani bulan yang baru, selamat menjalani bulan yang baru. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan. Kalau ada persoalan juga, dipersilakan. Ya, baik, mari kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat. Saya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan. Jemaat, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Hujan berkat
keraton Jawa. Hujan bermakan kejuran, itulah janji guru. Hidup segera disontak, kami beri Hujan berkat, itu yang kami mahu. Sudah beres berkat, biarkan curah penuh. hujan bermakan kejuran, hidup kembali serang. Di atas bukit Tanuhan, bunyi derang yang hujan berkatmu, itu yang kami baru. Sudah menetes berkatmu, biarkan curah Jemaat, kami jemput pamit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pokok warta hari ini Minggu 4 September 2022. Majelis Jemaat GKSP Pos Pelayanan Maranatha Cibubur mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Anita Wertono. Terima kasih Bu atas pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Majelis bertugas, pemain musik, prokantor, puji-pujian dari anak terkasih, ya, Tuhan memberkati. Operator, sound system dan tim multimedia, Tuhan memberkati pelayanan. Bidang sekretariat, mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan yang sedang sakit. Semoga jemaat tangan kasih Tuhan akan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Yakobus 5 ayat 16. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2022. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hidup selanjutnya. Bidang pelayanan penginjilan dan penyembahan. Kebaktian minggu depan tanggal 11 September 2022 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai pelayanan firman pendeta PKSJJ ini pendamping Diaken Mata Dayu Liturgos Ibu Penatu Harusiana Takwa, pemain musik Ibu Dina Permata Ibu Esther Nasupana Sekolah Hijau. Bidang keuangan penerimaan persembahan untuk persembahan 595.000 dan pengeluaran 1.395.000. Jemaat hadir laki-laki 9, perempuan 11, sekolah minggu 4 orang. Majelis Jemaat GKI Pos Pelayanan Markana Cibubur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari donatur dan keluarga-keluarga yang telah memberikan persembahannya dan atau dana pembangunannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam rangka menunjang misi pelayanan GKI Jemaat Gloria Jakarta dan Pos Pelayanan GKI, Majelis Jemaat telah membagikan kartu persembahan tepat bulan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Untuk penyerahannya dapat menyerahkan langsung ke bendahara jemaat dan atau mengirimkan ke rekening melalui rekening jemaat. Apabila Bapak Ibu saudara jemaat sekalian membutuhkan pelayanan dan dapat menghubungi Sekretariat Jemaat GKI Gloria Jakarta Bapak Penata Betus Selaku dan atau Koordinator Pos Pelayanan Markana Cibubur Ibu Diaken Herlina Malowo. Demikian warta Jumat hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan bersama kita yang akan kita ambil dengan doa Bapa kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan dalam kekuatan Allah penuh, Allah penuh yang terus mendampingi menyertai kami di dalam karya yang Allah Roh Kudus. Kami bersyukur hari ini mengingatkan kepada kami bahwa kami harus mengucap syukur di dalam segala hal, sehingga dari hati yang mengucap syukur itu maka kami bisa memberi. Tuhan, mampukan kami untuk memberi kepadamu yang terbaik sebagai wujud pengagungan kami, sebagai wujud pengakuan, sebagai wujud ucapan syukur kami bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa, bukan Tuhan yang berkurang, bukan Tuhan yang membutuhkan segala sesuatu yang harus kami penuhi kebutuhan-kebutuhan, tetapi Engkau Tuhan pemilik segala sesuatu. Apa yang kami lakukan adalah apa yang Engkau kehendaki. Bagaimana kami mengutamakan Engkau di dalam kehidupan ini lewat harta benda, mata uang, lewat orang-orang yang ada di sekeliling kami, dan kami mampu untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan sehubungan dengan persembahan ini, baik membawa mata uang ke rumahmu ataupun menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami datang membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati para pemimpin kami, Engkau memberkati situasi ekonomi, sosial, politik, budaya. Engkau memberkati kondisi pandemi yang belum berakhir. Engkau memberkati banyak hal yang saat ini masih menjadi ketakutan, di mana ada demam berdarah, ada cacar monyet dan lain sebagainya. Tuhan, biarlah bangsa ini tetap terpelihara. Belum pemulihan pasca bencana, belum kejadian-kejadian yang menghilangkan nyawa, menghilangkan harta,
menghilangkan ketenangan, kenyamanan. Tuhan, hanya kepada-Mu kami berharap. Hanya kepada-Mu kami bersandar. Karena itu Tuhan berkati para pemimpin kami, mulai presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, pemimpin-pemimpin di daerah tingkat 1, tingkat 2, dimanapun mereka berada, bahkan yang berhubungan langsung dengan kami, Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan untuk gereja. Gereja di muka bumi ini dalam persidangan yang saat ini sedang terjadi atau baru-baru saja terjadi di dewan gereja sebelumnya. Ada statement-statement yang diberikan, ada keputusan-keputusan bersama yang telah dihadirkan untuk boleh menghadirkan kerajaan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat, di mana peperangan sedang terjadi, di mana banyak pemerintahan ratapan dan air mata. Gereja bersepakat Tuhan untuk memberikan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk boleh dilakukan di tengah-tengah dunia. Gereja yang ada di Indonesia dalam organisasi melalui persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau lembaga-lembaga gereja lainnya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati gereja Kristen Sulawesi Tengah sebagai induk sinode daripada jemaat Gloria Jakarta, Pos Maranatha Cibubur di tempat ini. Biarlah perenungan-perenungan, kajian-kajian, pelayanan-pelayanan, kesaksian persekutuan yang ada, yang lahir, yang dihasilkan akan membawa damai sejahtera Tuhan, shalom dimanapun pribadi dan kelembagaan gereja Kristen Sulawesi Tengah ada. Berkati misi pengabaran Injil, berkati yayasan-yayasan yang menaungi pengabaran Injil, berkati yayasan-yayasan misi, berkati yayasan-yayasan yang bertanggung jawab untuk pengajaran, untuk pendidikan. Biarlah Tuhan, apapun yang Tuhan mau pakai, biarlah Tuhan pakai agar supaya kerajaan Allah makin dinyatakan dan Yesus boleh dipuji dan disembah, diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Kristuslah jaminan satu-satunya dan ungkapan syukur kebahagiaan kami kiranya menjadi milik banyak orang. Firman yang diberitakan di sepanjang hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati para pendeta, para pastor, para penginjil, evangelis, penatua, diaken, pengajar sekolah minggu yang telah memberitakan firman Tuhan di sepanjang hari, ataupun juga pada saat sebentar masih akan memberitakan firman Tuhan, YouTuber dan lain sebagainya, cara yang dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semuanya. Tuhan akan penuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan akan pakai juga untuk menjadi saluran berkat. Berkati kami yang ada di sini Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan anak cucu kekasih kami, Zil Tuhan, sebagai anak yang kecil yang ada dalam persekutuan ini, masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Dan dia Tuhan, biarlah sejak masa kecil akan mencintai Engkau, akan meneladani banyak hal lewat kehidupan kami. Dan tolong kami yang sudah dewasa untuk belajar juga iman, percaya dari anak kecil seperti yang Tuhan ajarkan, agar kami boleh seimbang, berjalan bersama, saling mengingatkan, saling mengajar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati majelis yang ambil bagian, koordinator ataupun juga petugas hadir yang ambil bagian sore hari ini bersama dengan Bapak Gembala, Pendeta Pindah Hasil Jengi, dan majelis Bapak Ibu majelis lainnya yang tidak hadir di tempat ini dan sedang hadir dalam satu misi untuk melanjutkan pelayanan GKST di Cengkareng, Tangerang. Tuhan tolong agar semuanya juga berjalan dengan baik. Berkati Pak Robert bersama dengan Debbie serta keluarga yang boleh hadir, boleh ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Mereka juga terpelihara dengan kesehatan iman dari Tuhan. Berkati juga email yang boleh ambil bagian dalam ujian bersama kedua orang tuanya. Tuhan juga memelihara mereka. Keluarga itu Cindy Tuhan tetap ada dalam otoritas Tuhan, dalam kepedulian, pemberian diri, pemberian apa yang ada pada mereka, berbagi untuk pelayanan di tempat ini dengan para donatur yang lain. Kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu dan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan dalam kemudahannya, dalam menggapai masa depannya. Dan Engkau juga tetap memberkati David bersama dengan ibunya yang adalah koordinator, serta ayah dan adiknya. Tuhan juga tetap memelihara. Berkati Ibu Yuli juga, berkati Adit bersama dengan keluarganya, orang tuanya yang terpisah dengannya. Terima kasih Bapak. Hanya berharap bersandar kepada Tuhan, maka kami boleh menjalani hidup
dengan baik, sekalipun ada rata tangis, air mata, ataupun penderitaan, ataupun banyak persoalan permasalahan, tetapi kami tetap melihat hanya dengan Tuhan ada jalan keluar. Itu pun yang terjadi dengan setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan dalam sakit penderitaan mereka, khusus yang dipukuli, didoakan di Gloria Jakarta untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia, yang ada dalam kelemahan. Tuhan melawat menjamah memulihkan mereka. Yang mengucap syukur untuk ulang tahun, Engkau berkati dengan umur yang panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri. Yang mengucap syukur dengan usia pernikahan yang bertambah, cinta kasih dibaharui, sehingga mereka tetap kuat saling mengasihi sampai mau memisahkan. Biarlah Tuhan pergumulan sukacita jemaat Gloria Jakarta, bos para nanta di tempat ini terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan punya jalan keluar dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan anak-anaknya. Berkati GPDI dan Gesaret di sini, gembala, para pekerja, jemaat yang ada. Biarlah dalam kebersamaan kami memakai tempat ini, Tuhan akan mengikat kami untuk bersama bergandengan tangan, saling menopang, saling mensupport, saling mendoakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Tuhan di tengah-tengah kesaksian di dunia ini. Kami akan pulang untuk kembali dalam kehidupan kami. Orang-orang yang mengikuti siaran ini ataupun juga telah akan mengikuti siaran ini, mereka juga tidak kehilangan berkatnya. Engkau juga memberkati mereka. Engkau juga menyertai mereka karena Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan adalah pencipta segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan Tuhan yang berotoritas atas masa dan waktu itu. Karena itu Tuhan, biarlah rencana pekerjaan kami, aktivitas kami di sepanjang pekan yang akan kami lalui, kami dahului di dalam pertolongan Tuhan, dan kiranya jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak memerintahkan Tuhan, karena yang terbaik selalu Tuhan berikan buat kami. Kami bawa doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Kita pun tirukan pujian, Kau sangat cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai nama yang baik
yang telah kita dengar pada hari, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari persilakan duduk, ibadah selesai, dipersilakan bersama. Demikian ibadah hari ini, majelis jemaat dan jemaat GKST Pos Maranatha Cibubur mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.